Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aku pasti bisa, dan ku coba lagi. Perkenalkan, nama saya Sabita Diani Aziza dengan NPM 2112011. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami kehilangan nyawanya, yaitu keadilan. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya supremasi hukum yang saat ini sedang terjadi. Dewasa ini, hukum terlihat semakin tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Aparat penegak hukum yang semestinya menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya justru malah terlibat dalam tindak pidana. Contohnya seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pembunuhan. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak segera ditangani, maka hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum digunakan para penguasa negara sebagai alat kekuasaan politik guna mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka. Hal ini menimbulkan terganggunya independensi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Para penegak hukum dan petinggi negara kerap kali ikut campur dalam upaya penegakan kasus hukum yang bersangkutan dengan kepentingannya. Oleh sebab itu, transparansi dalam segala tindakan penegakan hukum patut dipertanyakan. Untuk pembenahan tersebut, maka hendaknya dilakukan reformasi hukum yang dimulai dari struktur hukum, yang mana struktur hukum yaitu aparat penegak hukum, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rupa sosialisasi hukum, serta memperhatikan budaya hukum yang ada di Indonesia untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga akan muncul rasa percaya terhadap aparat penegak hukum dalam diri masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaidah Halimah dengan NPM 21120111416. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 1. Bagaimana kondisi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia saat ini? Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, kinerja para penegak hukum sering dianggap kurang memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberi rasa ketidakadilan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukumnya. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakpercayaan para penegak hukum. Moralitas ini berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat pada praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih kurang. Selain itu, penyebab lainnya adalah penyalahgunaan jabatan. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin dipandang pula di mata hukum. Apabila orang yang memiliki jabatan tersandung kasus hukum, maka ia akan dengan mudah mendapatkan keringanan, bahkan kebebasan dari jerat hukum. Hal ini pun berlaku bagi seseorang yang memiliki kekayaan yang tinggi.
saya Safa Redujana dengan NPM 2112011333 akan menjelaskan sebagian contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, dari masa ke masa kerap terjadi yang namanya pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini tentu saja termasuk bentuk penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Berikut ini beberapa pelanggaran terhadap konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Pembatasan kebebasan berpendapat, di mana hal ini bukan rahasia umum lagi di negara kita terkait pelanggaran konstitusi. Yang pertama, terkait batasan dalam kebebasan menyalurkan pendapat. Hal ini tentu saja telah melanggar pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. Yang kedua, penyimpangan ideologis. Hal ini telah tertuang secara jelas bahwa ideologi bangsa ini adalah ideologi Pancasila. Dan apabila ada yang menyimpang, maka hal itu sudah termasuk pelanggaran konstitusi. Contoh nyata di Indonesia yang pernah terjadi adalah saat peristiwa gerakan G30 SPKI, yang merupakan upaya dalam mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya Ralhan Rarjowe Pudane dengan NPM 2112011062 akan melanjutkan materi dari Safa. Selanjutnya pelanggaran HAM, yaitu tidak ada jaminan atas HAM. Dalam konstitusi terdapat 3 hal penting mengenai HAM, yaitu hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun, kenyataannya hal ini tidak dapat diberikan jaminan perlindungan terhadap HAM secara penuh. Terbukti dengan masih ada banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, sehingga muncul kecenderungan bahwa pemerintah dalam hal ini sedikit mengabaikan hak asasi manusia. Pelanggaran selanjutnya yaitu mencoret-coret bendera kebangsaan yang merupakan simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi warna merah dan putih. Bendera ini termasuk simbol kebanggaan terbesar negara Indonesia setelah bahasa dan kebudayaan yang beragam. Karena bendera kebangsaan inilah yang telah mengiringi perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tidak heran jika bendera ini memiliki nilai yang sakral dan sangat dihormati. Pelanggaran selanjutnya mengenai penyimpangan kekuasaan. Pelanggaran terakhir akan dibahas ini adalah penyimpangan terhadap kekuasaan. Dalam konstitusi terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini akan tetap memberikan atasan kepada setiap kelompok. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang terjadi adalah presiden memegang kekuasaan yang cukup besar. Bahkan pada masa itu presiden dapat membubarkan DPR. Perkenalkan, nama saya M. Raihanza Alvinsa dengan NPM 211-2011-479. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan kedua, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri, yaitu dalam bab 10A dengan 10 pasal serta 24 ayat, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Seluruh HAM yang tercantum dalam bab 10A UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. HAM dapat dibatasi juga diperkuat dengan pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM. Sistematika mengenai HAM dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu pasal 29J pasal 29 ayat 2. HAM harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat asasi. Setiap orang selama hidupnya sejak sebelum kelahiran memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.
Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi.